Bab 1906 berlutut dan memohon pengampunan. Avaricious Immortal, tidak perlu bagimu untuk terkejut saat ini. Selanjutnya, saatnya bagi kamu untuk menghancurkan formasi aku. Petik 2. Dihadapi dengan ekspresi panik Avaricious Immortal, senyum Chu Feng tidak berkurang sedikit pun. Saat dia berbicara, dia duduk di udara, menggenggam kedua tangannya dan menutup matanya. Apa yang sedang dilakukan Chu Feng? Bukankah dia seharusnya menyiapkan pembentukan rohnya? Petik 2. Awalnya, banyak orang berpikir bahwa Chu Feng akan mengatur pembentukan rohnya dan sangat menantikannya. Namun, setelah Chu Feng duduk, dia menjadi tidak bergerak. Selanjutnya, begitu dia mulai duduk, dia duduk selama 2 jam penuh. Seolah-olah dia tertidur. Ini menyebabkan kerumunan menjadi sangat bingung dan bingung dengan apa yang dilakukan Chu Feng. Bisakah dia benar-benar tertidur? Tanda seru, tanda seru, tanda seru. Selesai. Namun, setelah 2 jam berlalu, Chu Feng tidak hanya membuka matanya, dia juga berdiri dengan sedikit senyum di wajahnya. Dilakukan. Apa yang dilakukan jelas tidak ada yang dilakukan, bukan? Kerumunan melihat sekeliling, tetapi tidak dapat menemukan formasi roh. Apa tepatnya yang telah dilakukan Chu Feng? Dia sepertinya belum melakukan apapun selain tidur selama 2 jam. Namun, karena dia tidak melakukan apa-apa, mengapa dia mengatakan, selesai? Mungkinkah Chu Feng akan melempar kompetisi dan memberikan Avaricious Immortal kesempatan? Tapi, seharusnya tidak ada alasan baginya untuk melakukan itu. Keduanya adalah musuh. Chu Feng harus gatal untuk membunuh Dewa Abadi. Jadi, bagaimana mungkin dia bisa mengadakan kompetisi untuk Avaricious Immortal? Chu Feng, apakah kamu sengaja membuang-buang waktu aku? Bahkan Avaricious Immortal sangat bingung. Meskipun dia sangat terkejut dengan Chu Feng menerobos formasi rohnya, dia belum kebobolan kepada Chu Feng. Lagi pula, dia juga memiliki kesempatan untuk menembus pembentukan roh Chu Feng. Namun, situasi seperti apa ini? Chu Feng sama sekali tidak mengatur pembentukan roh. Jadi, bagaimana dia bisa menembus pembentukan roh? Itu sebabnya dia mengatakan bahwa Chu Feng membuang-buang waktu. Membuang-buang waktu? Tidak. Ini saatnya bagimu untuk mencoba menghancurkan formasi rohku. Saat Chu Feng berbicara, dia membuka telapak tangannya yang digenggam bersama. Bas. Pada saat itu, cahaya keemasan menyilaukan muncul dengan berkedip. Itu adalah bola emas. Itu hanya seukuran telur angsa. Namun, itu berkilau dengan cahaya keemasan menerangi seperti matahari yang cerah. Mungkinkah itu formasi roh yang didirikan Chu Feng? Kenapa begitu kecil? Petik 2. Xian Miao Miao dan yang lainnya semuanya bingung. Dibandingkan dengan pembentukan roh yang didirikan Immortal Abadi, yang didirikan Chu Feng terlalu kecil dibandingkan. Itu adalah pembentukan roh yang mengatur Chu Feng? Konyol. Meskipun aku tidak tahu teknik roh dunia apapun, aku masih bisa mengatakan bahwa pembentukan roh tidak dapat menahan satu pukulan pun. Xian Yuyin mulai tertawa dingin. Xian Yuyin tertegun oleh Chu Feng yang mampu memecah pembentukan roh Avaricious Immortal. Meskipun dia masih berdiri di udara, dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang tak berujung, tanpa cara untuk keluar dari kesulitan ini. Namun, pada saat itu, setelah melihat pembentukan roh Chu Feng, ia berhasil melihat harapan lagi. Namun, setelah Avaricious Immortal melihat bola emas, dia menjadi tidak bergerak, seolah-olah dia telah membatu. Dia benar-benar terpana. Avaricious Immortal, untuk apa kamu berdiri di sana? Mungkinkah kamu juga dapat mematahkan pembentukan roh aku dalam sekejap? Tanya Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Dia benar-benar mengejek Avaricious Immortal. Alasan untuk itu adalah karena dia tahu bahwa Avaricious Immortal tidak akan dapat menghancurkan formasi rohnya. Avaricious Immortal, giliran kamu. Pada saat itu, justru Xian Yuyin yang menjadi tidak sabar, dan benar-benar memanggil untuk mengingatkan Avaricious Immortal. Alasan dia melakukan itu adalah karena dia tidak ingin Avaricious Immortal kalah. Dia sudah kalah dari Chu Feng dalam kompetisi bakat. Jika Avaricious Immortal juga kalah dari Chu Feng dalam kompetisi teknik roh dunia, semua yang mereka rencanakan hari ini akan hancur. Selanjutnya, mereka malah akan menunjukkan betapa kuatnya Chu Feng sekali lagi. Tentu saja, mereka memiliki hubungan satu sama lain. Pada saat itu, Xian Miao Miao dan Putri Ling Yu, serta beberapa pelindung semua menatap Xian Yuyin. Pada saat itu, hampir semua orang dari kerajaan elf berharap agar Chu Feng menang. Alasan untuk itu adalah karena mereka sangat tidak menyukai Avaricious Immortal. Namun, pada saat seperti itu, Xian Yuyin memiliki reaksi yang berbeda dari mereka semua, dan sebenarnya berdiri di sisi Avaricious Immortal. Ini secara alami menyebabkan kesan orang banyak tentang Xian Yuyin memburuk. Avaricious Immortal, apa yang kamu pikirkan? Cepat, hancurkan formasi itu. Petik 2. Pada saat itu, Xian Yuyin tidak punya hati untuk peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain tentang dia. Alasan untuk itu adalah karena meskipun dia telah mengingatkan Avaricious Immortal masih berdiri di sana tanpa bergerak. Seolah-olah dia tertegun. Ini menyebabkan Xian Yuyin merasa sangat tidak nyaman. Tepat pada saat itu, Avaricious Immortal sebenarnya berlutut di udara dan berkata kepada Chu Feng, teman kecil Chu Feng, aku sudah kalah. Aku mengakui kekalahan aku. Tolong sediakan hidupku. Tolong sediakan hidupku. Petik 2.
Anggota kerumunan semua tertegun oleh adegan itu. Situasi macam apa ini? Pembentukan roh Chu Feng hanyalah bola emas kecil. Bagaimana mungkin itu bisa memaksa Avaricious Immortal ke kondisi seperti itu, memaksanya untuk benar-benar mengakui kekalahannya? Adapun Chu Feng, ekspresinya tetap tidak berubah. Sepertinya dia sudah mengantisipasi ini sejak awal. Meskipun pembentukan roh itu hanya seukuran telur angsa, itu bahkan lebih sulit untuk ditembus daripada pembentukan roh yang Avaricious Immortal sebelumnya buat. Bahkan Chu Feng, yang tahu metode untuk menghancurkan formasi rohnya, masih akan merasa sangat sulit baginya untuk benar-benar menembus formasi rohnya. Dengan demikian, tidak perlu menyebutkan betapa sulitnya bagi Avaricious Immortal, yang bahkan tidak tahu metode untuk menembus pembentukan rohnya. Imariel Abadi, kamu benar-benar tak tahu malu. Kami sepakat untuk mempertaruhkan nyawa kami. Kamu menerima kondisi itu terus terang saat itu. Petik 2. Lebih jauh, sebelumnya, aku memberimu wewenang untuk memutuskan aturan untuk kompetisi. Aku sudah cukup untuk kamu. Petik 2. Karena kamu telah dikalahkan, kamu harus dengan sepenuh hati menerimanya dan menghormati janjimu. Namun, apa arti tindakan kamu saat ini? Tanya Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, aku benar-benar salah. Aku tidak memikirkan apa-apa selain keuntungan pribadi sebelumnya. Aku tidak akan pernah melakukan itu lagi. Petik 2. Ini semua harta yang telah aku dapatkan dalam hidup aku. Semua kekayaan aku ada di sini. Teman kecil Chu Feng, tolong selamatkan hidupku. Tolong beri aku kesempatan untuk membuka lembaran baru. Petik 2. Saat Avaricious Immortal berbicara, dia mengeluarkan 3 Cosmos Sax. Selanjutnya, sambil masih berlutut, dia merangkak ke Chu Feng, dan dengan penampilan kecil dan rendah, disajikan 3 Cosmos Sax kepada Chu Feng. Chu Feng dengan belak-belakan menerima 3 Cosmos Sax dan mulai memeriksanya. Dia benar-benar terkejut saat memeriksa 3 Sax Kosmos. Apa yang terkandung dalam ketiga karung kosmos? Itu sebenarnya lebih banyak lagi Cosmos Sax. Masing-masing dari 3 karung kosmos miliknya berisi beberapa ratus karung kosmos. Menambahkan semua Sax Kosmos, mereka benar-benar berjumlah total 1836 Sax Kosmos. Harta karun yang terkandung dalam banyak Cosmos Sax itu benar-benar barisan yang mempesona. Dapat dikatakan bahwa ada beberapa dari semuanya di sana. Bahkan ada banyak keanehan alam yang dibutuhkan Chu Feng. Hanya, keanehan alam itu tidak mengandung banyak energi alami. Dengan demikian, mereka tidak terlalu membantu Chu Feng saat ini. Yang mengatakan, selain keanehan alam, masih ada banyak harta lainnya, termasuk banyak persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Harus dikatakan bahwa Avaricious Immortal telah benar-benar mengumpulkan banyak harta dalam perjalanan hidupnya. Hanya, bahkan dia tidak berharap bahwa harta yang telah dia kumpulkan dengan tidak hati-hati sepanjang hidupnya, harta yang dia abaikan reputasinya sendiri untuk kumpulkan. Sebenarnya semua telah dikumpulkan untuk Chu Feng. Barang-barang ini milikku sejak awal. Lagi pula, begitu kamu mati, harta milikmu secara alami akan menjadi milikku. Meskipun Chu Feng dengan tenang menerima 3 karung kosmos, dia tidak berencana untuk menyisakan dewa abadi. Seseorang seperti Avaricious Immortal benar-benar terlalu benci dan tidak bisa terhindar. Kalau tidak, dia akan menyebabkan masalah tanpa akhir. Chu Feng, tolong luang aku. Aku mengakui bahwa aku telah mengubah armor devouring darah. Tetapi, aku melakukan semua itu karena aku terpaksa melakukannya. Aku tidak mau melakukannya. Itu semua karena dialah yang memaksaku untuk melakukan itu. Ketika Avaricious Immortal berbicara, dia mengarahkan jarinya pada ayah Xian Yuyin. Serakah, kamu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Melihat adegan ini, ayah Xian Yuyin mulai panik. Dia benar-benar tidak berharap untuk Avaricious Immortal menjadi tercela ini. Bukan hanya dia takut mati, dia bahkan, demi hidup, benar-benar mengadu padanya. Xian Daofeng, jangan bertingkah bodoh. Jelas kamu yang memerintahkan aku untuk melakukan semua ini. Aku hanya melakukan ini karena kamu setuju untuk memberi aku manfaat. Petik 2. Kamu dan anakmu iri dengan bakat teman kecil Chu Feng. Dan kamu, demi membantu putra kamu, memutuskan untuk meminta aku menjebak teman kecil Chu Feng. Kamu benar-benar tercela dan tidak layak menjadi pelindung kerajaan Elf. Petik 2. Namun, Avaricious Immortal sama sekali tidak takut pada ayah Xian Yuyin. Tidak hanya itu, dia bahkan mengeluarkan liontin batu giok yang diberikan ayah Xian Yuyin kepadanya tadi malam. The Avaricious Immortal mengangkat liontin giok ke atas. Kemudian, dia menyapu pandangannya ke kerumunan dan berkata, Tuanku, aku tidak berbohong. Inilah yang diberikan Xian Daofeng kepada aku. Dia berjanji kepada aku bahwa selama aku berhasil merawat Chu Feng, dia akan memberi aku manfaat besar malam ini. Petik 2. Tidak hanya informan Avaricious Immortal pada ayah Xian Yuyin, dia bahkan mulai menambahkan detail pada cerita. Apakah itu nyata atau tidak, dia mengatakan semuanya. Selain itu, ia menempatkan semua tanggung jawab pada ayah Xian Yuyin. Bab 1907 marah terhadap kondisi muntah darah. Kamu. Pada saat itu, ayah Xian Yuyin bahkan tidak dapat berbicara dengan benar. Dia benar-benar akan tergila-gila dengan kemarahan. Dia benar-benar tidak pernah berharap untuk Avaricious Immortal menjadi tak tahu malu ini. Jelas dia, Avaricious Immortal, yang datang kepadanya.
Namun, dia sekarang mendorong semua kesalahan padanya. Di bawah pengaruh kemarahannya yang mengamuk, ayah Xian Yuyin sebenarnya memuntahkan seteguk darah. Dia benar-benar marah oleh Dewa Abadi untuk keadaan muntah darah. Kamu masih berpura-pura? Kamu benar-benar aktor hebat. Meskipun kamu mungkin terlihat benar, orang yang sebenarnya paling berbahaya adalah kamu. Namun, tidak hanya Dewa Abadi yang tidak terpengaruh oleh ayah Xian Yuyin yang muntah darah. Ia bahkan mulai mengejek dan mengejeknya. Kamu, serakah, kamu brengsek tercela. Petik 2. Pada saat itu, ayah Xian Yuyin dipenuhi dengan penyesalan. Dia menyesali betapa bodohnya dia diliputi dengan emosi tadi malam dan benar-benar memberikan liontin batu giok itu kepada Avaricious Immortal. Aku akan membunuhmu. Dengan marah, ayah Xian Yuyin benar-benar menembakkan serangan telapak tangan ke arah Avaricious Immortal. Segera, kekuatan bela diri yang luar biasa melonjak menuju Avaricious Immortal. Melihat situasinya buruk, Avaricious Immortal berteriak, "Yang mulia, tolong selamatkan aku." Dia ingin mencari suaka dari Raja Elf. Namun, Raja Elf mengabaikannya sepenuhnya. Bahkan, tidak ada yang hadir mengganggunya. Mereka semua mengawasinya dengan tatapan dingin. Bang! Dengan demikian, setelah ledakan teredam, Avaricious Immortal berubah menjadi darah yang dipercikan. Dia telah terbunuh oleh serangan telapak tangan ayah Xian Yuyin. Tidak seorang pun yang hadir merasakan belas kasihan atas kematian Avaricious Immortal. Sebaliknya, mereka semua memiliki ekspresi lega di wajah mereka. Seseorang seperti Avaricious Immortal benar-benar pantas mati, atau dia hanya akan menjadi momok jika dia terus hidup. Peringkat 6 Kaisar Marsial. Benar saja, aku menebak dengan benar. Pada saat itu, Chu Feng telah menemukan bahwa kultivasi ayah Xian Yuyin adalah Kaisar Marsial peringkat 6. Dia memiliki kultivasi yang sama dengan Nangong Longjian. Namun, Chu Feng tidak lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Bahkan ketika menghadapi Kaisar Marsial peringkat 6, dia tidak akan takut pada mereka. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia memiliki kemampuan untuk melawan mereka. Singkatnya, itu tidak akan mudah untuk peringkat 6 Kaisar Marsial untuk membunuh Chu Feng. Selain itu, Chu Feng merasa bahwa ayah Xian Yuyin mungkin tidak memiliki niat untuk melakukan apapun padanya. Bagaimanapun, dia saat ini tidak berdaya untuk membela diri. Raja Elf menoleh ke ayah Xian Yuyin dan bertanya, "Bagaimana kamu menjelaskan masalah ini?" "Penjelasan aku tidak akan berguna. Hal ini memang berkaitan dengan aku." Namun, itu tidak ada hubungannya dengan Yuyin. Ayah Xian Yuyin sebenarnya mengakuinya dengan tenang. Sebenarnya, ini adalah pilihan terbaik yang bisa dia ambil. Jika dia mengakui kejahatannya, dia akan, paling banyak, dihukum. Kerajaan Elf tidak akan membunuhnya demi orang luar seperti Chu Feng. Namun, jika dia menolak mengakui kejahatannya, maka dia tidak hanya akan diejek, dipandang rendah dan ditunjuk oleh orang lain, bahkan putranya Xian Yuyin akan mengalami nasib yang sama. Kamu benar-benar mengecewakanku. Posisi pelindung kamu akan diserahkan kepada Xian Long. Adapun kamu pergi dan masukkan pelatihan tertutup untuk bertobat atas tindakan kamu. Kamu tidak diizinkan keluar selama 100 tahun ke depan, kata Raja Elf. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, ayah Xian Yuyin tertegun. Untuk berbicara tentang itu dengan menyenangkan, itu akan menjadi pelatihan tertutup selama 100 tahun. Untuk berbicara tentang itu dengan tidak menyenangkan, itu akan menjadi 100 tahun tahanan rumah. Tidak ada yang mengira bahwa Raja Elf akan memberikan hukuman berat kepada ayah Xian Yuyin. Ketika hukuman diumumkan oleh Raja Elf, bahkan Xian Miao Miao dan Xian Lingyu tertegun. Iya, itu mengatakan, ayah Xian Yuyin tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya. Kemudian dia berbalik dan pergi. Raja Peri tidak khawatir tentang dia melarikan diri, karena dia tahu bahwa ayah Xian Yuyin tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Selanjutnya, demi putranya, ia tidak akan melarikan diri. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain mematuhi hukuman yang diberikan oleh Raja Elf. Setelah masalah ini berakhir, Raja Peri merasa bersalah karena Chu Feng menderita berulang kali di tangan peri kuno mereka setelah datang ke kerajaan peri. Dengan demikian, ia secara pribadi mengatur pesta untuk menghibur Chu Feng. Hanya, tidak ada orang lain selain Chu Feng dan Raja Elf di pesta ini. Yang mulia, mungkin kamu bersedia memberitahu aku tentang hal-hal dari era kuno? Tanya Chu Feng. Chu Feng merindukan era itu, zaman keemasan budidaya bela diri. Itu juga era yang paling membuatnya penasaran. Teman kecil Chu Feng, kamu bukan orang pertama yang bertanya kepadaku tentang era kuno. Hanya, aku benar-benar tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Petik 2. Era kuno benar-benar terlalu jauh. Meskipun peri kuno kita sudah ada sejak era kuno, kita tidak ingat hal-hal dari era kuno, kita juga tidak memiliki informasi mengenai era kuno, kata Raja Elf. Jadi begitu, tampaknya era kuno benar-benar sebuah misteri, desah Chu Feng. Memang, itu adalah sebuah misteri. Namun, semua misteri suatu hari akan terurai, kata Elf King. Yang mulia, apakah kamu pikir semua ahli dari era kuno benar-benar mati? Tanya Chu Feng. Belum tentu, Raja Elf menggelengkan kepalanya. Dia kemudian berkata, jalan kultivasi bela diri tidak pernah berakhir.
Meskipun kita mungkin bisa memanggil angin dan memanggil hujan di sini, setiap kali aku melihat ke langit malam, aku akan merasakan diriku melihat langit yang luas dari dasar sumur. Petik 2. Alasan untuk itu adalah karena aku tahu bahwa ada lebih banyak ahli budidaya bela diri di atas langit yang luas itu. Hanya, mereka adalah para ahli yang sepenuhnya melampaui imajinasi kita. Petik 2. Jika mereka digambarkan sebagai dewa, maka kita hanya akan menjadi manusia dibandingkan. Pikirkan tentang itu. Ketika kita manusia dapat hidup selama 10.000 tahun melalui berbagai cara, seharusnya tidak mustahil bagi para dewa untuk hidup selama beberapa puluh atau bahkan ratusan ribu tahun. Kata Raja Elf. Setelah mendengar apa yang dikatakan Raja Elf, Chu Feng memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuknya. Dia bisa mengatakan bahwa Raja Elf benar-benar visioner yang hebat. Yang mulia, mungkinkah kamu merasa bahwa ada lebih banyak ahli budidaya bela diri di dunia luar? Tanya Chu Feng dengan cara menyelidik. Aku tidak hanya merasa seperti itu. Sebaliknya, aku yakin, selain itu, pasti ada banyak. Jika dunia yang kita tinggali adalah langit berbintang yang luas, maka tempat tanah suci martialisme kita di langit berbintang yang luas ini adalah. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Raja Elf tiba-tiba mengulurkan jarinya dan meletakkannya di depan Chu Feng. Chu Feng melihat dengan hati-hati di jarinya, dan menemukan bahwa ada setitik debu di atasnya. Debu, tanya Chu Feng. Betul, jika kita membandingkan diri kita dengan langit berbintang yang luas, tanah suci martialisme kita hanya akan menjadi setitik debu, kata Raja Elf. Yang mulia benar-benar orang yang memiliki konsep besar, kata Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, apakah kamu tahu bahwa aku memikirkan satu orang ketika aku melihat kamu, kata Raja Elf. Siapa? Tanya Chu Feng. King Xuantian, kata Raja Elf. King Xuantian, Chu Feng terkejut. Memang, King Xuantian. Aku bertemu dengannya sebelumnya ketika aku masih kecil. Petik 2. Saat itu, aku baru berusia 10 tahun. Karena fakta bahwa aku memiliki bakat yang layak, aku akhirnya belajar budidaya bela diri lebih cepat daripada anak-anak lainnya. Petik 2. Pada saat itu, aku memiliki harapan yang tak terbatas untuk budidaya bela diri. Selanjutnya, orang yang paling aku kagumi adalah Elf King sejak saat itu. Petik 2. Dia adalah Raja Elf yang dikatakan sebagai Raja Elf terkuat dalam sejarah Elf era kuno kita, kata Raja Elf. Terkuat, Chu Feng terkejut. Itu benar, yang terkuat. Namun, King Xuantian ras manusia kamu mengalahkan idola aku. Dia mengalahkan Elf King terkuat dalam sejarah Elf zaman kuno kita. Dia mengalahkan orang yang dipandang sebagai dewa yang maha kuasa oleh kita peri kuno, kata Raja Elf. Pada waktu itu, hampir semua peri kuno kita hancur karena kaget. Seolah-olah kita telah dilemparkan dari altar para dewa ke dunia manusia. Petik 2. Seolah-olah kita telah kehilangan semua keyakinan dalam sekejap, dan memasuki keadaan kebingungan. Namun, aku adalah satu-satunya yang tidak. Apakah kamu tahu mengapa? Raja Elf bertanya pada Chu Feng. Bab 1908 dari dunia lain. Kenapa? Tanya Chu Feng. Itu karena sejak hari itu, idola aku telah berubah menjadi King Xuantian, kata Raja Elf. Ini, Chu Feng merasa sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Raja era Elf kuno, ahli nomor 1 di tanah suci martialisme, akan benar-benar memikirkan King Xuantian, manusia, sebagai idolanya. Pada saat itu, Chu Feng bisa membayangkan betapa kuatnya dunia King Xuantian saat itu. Lain, bagaimana mungkin dia bisa menundukkan Elf King saat ini? King Xuantian adalah penguasa era. Dia juga satu-satunya tuan sejati di mataku. Petik 2. Tidak hanya dia menyelamatkan tanah suci martialisme, dia juga menyelamatkan kita peri kuno. Dia adalah dermawan semua orang. Bahkan generasi selanjutnya tidak boleh melupakan tentang rahmat luar biasa yang telah dia berikan kepada kita. Petik 2. Namun, karena fakta bahwa Raja Elf saat itu telah dikalahkan di tangan King Xuantian. Dan peri kuno kita harus berbagi banyak kolam abadi era kuno kita dengan berbagai ras sesuai perjanjian yang dibuat sebelum pertandingan. Ini menyebabkan banyak anggota klan kami merasakan permusuhan mendalam untuk King Xuantian. Petik 2. Namun, ada juga sebagian dari kita peri elf kuno yang sangat menyetujui King Xuantian. Alasan untuk itu adalah karena memang benar bahwa kita elf era kuno sangat arogan dan berlebihan dalam banyak hal. Apa yang dilakukan King Xuantian hanya adil. Petik 2. Justru karena ada peri kuno di antara kita yang mengakui King Xuantian, serta mereka yang memiliki permusuhan mendalam terhadapnya. Yang menyebabkan peri kuno kita sejak saat itu memiliki hubungan yang bersahabat namun antagonis dengannya. Petik 2. Dan sekarang, aku melihat bayangan King Xuantian padamu, teman kecil Chu Feng. Dan aku tidak ingin memiliki hubungan menjadi teman dan musuh denganmu. Aku hanya ingin menjadi teman, dan bukan musuh, teman kecil Chu Feng, kata Raja Peri. Apa yang mulia katakan persis apa yang dipikirkan Chu Feng ini. Chu Feng mengangkat cangkir anggurnya untuk bersulang. Raja Peri mengangkat gelas anggurnya sendiri dan memanggang Chu Feng sambil tersenyum. Kedua pria itu menikmati secangkir anggur bersama. Namun, Raja Elf tidak puas. Dia berkata, cangkirnya terlalu kecil. Tidak memuaskan meminumnya. Mari kita ganti ke mangkuk yang lebih besar. Petik 2. Sebagai tanggapan, Chu Feng langsung mengambil kendi anggur dan berkata,
mari kita minum langsung dari ini. Hahaha, apa yang dikatakan teman kecil Chu Feng benar. Bagus, mari kita minum dari kendi anggur. The Elf King juga mengambil kendi anggur. Meskipun pembudidaya bela diri sangat kuat, tetap saja anggur mampu memabukkan mereka. Alasan untuk itu adalah karena anggur di dunia budidaya bela diri adalah istimewa. Namun, keduanya sama-sama sangat mampu minum. Sepanjang malam, mereka minum beberapa puluh kendi anggur dan masih belum mabuk. Tidak perlu menyebutkan Chu Feng. Dia kebal terhadap racun. Ketika bahkan racun tidak dapat menyebabkannya pingsan, bagaimana mungkin anggur bisa? Adapun Raja Elf, sepertinya dia tidak memiliki konstitusi khusus. Sebaliknya, ia hanya memiliki kapasitas yang luar biasa untuk minuman keras. Alasan untuk itu adalah karena dia berbeda dari Chu Feng. Karena Chu Feng kebal terhadap racun, dia tidak terpengaruh bahkan setelah minum semua anggur itu. Adapun Raja Elf, meskipun ia tidak mabuk, kulitnya berubah merah, dan ia menjadi lebih banyak bicara. Jelas bahwa dia terkena alkohol. Namun, bagi Chu Feng, ini adalah sesuatu yang baik. Alasan untuk itu adalah karena itu akan memungkinkan Raja Elf untuk berkomunikasi dengannya tanpa batasan. Teman kecil Chu Feng, seperti untuk dunia luar. Aku tidak akan bisa mencapai di sana. Namun, aku tahu bahwa kamu pasti akan pergi ke sana suatu hari. Jika kamu bisa pergi ke sana, bisakah kamu membantuku menemukan seseorang? Raja Elf bertanya. Temukan seseorang, ekspresi Chu Feng berubah. Kemudian, dia bertanya, temukan siapa? Ibu Miao Miao, kata Raja Elf. Ibu Putri Miao Miao, mata Chu Feng bersinar setelah mendengar kata-kata itu. Dia berpikir bahwa pasti ada cerita di balik ini. Jadi, Chu Feng tidak terus bertanya. Sebaliknya, dia melihat ke Raja Elf, dia sedang menunggu Raja Elf untuk menjelaskan berbagai hal kepadanya. Karena Raja Elf sudah menyebutkannya, dia pasti akan memberitahu Chu Feng seluruh cerita. Apakah kamu tahu mengapa aku yakin bahwa ada pembudidaya bela diri di dunia luar? Itu karena Ibu Miao Miao berasal dari dunia luar, kata Raja Elf. Putri Miao Miao dan Putri Lingyu tidak dilahirkan dari ibu yang sama? Tanya Chu Feng dengan terkejut. Itulah yang diyakini semua orang. Namun, sebenarnya tidak demikian. Mengenai rahasia ini, itu adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh ibu aku dan Lingyu. Dan sekarang, kamu juga tahu tentang itu, kata Raja Elf. Pada saat itu, Chu Feng tidak dapat menahan diri dan bertanya, Yang Mulia, apa yang sebenarnya terjadi? Dia harus bertanya kepada Raja Elf. Lagi pula, dunia luar adalah tempat ekspedisi masa depannya. Raja Elf tidak berusaha menyembunyikan apapun, dan mulai menceritakan kepada Chu Feng apa yang terjadi saat itu. Ternyata, pada waktu itu, Ibu Putri Lingyu mengandung anak Elf King. Namun, setelah dia mengandung anak itu hanya sebulan, kehamilannya menjadi sangat tidak stabil. Sangat mungkin dia mengalami keguguran. Pada saat itu, para tetua kerajaan Elf semua menasihati Raja Elf untuk membiarkan alam mengambil jalannya. Lagi pula, jika anak itu dilahirkan dengan tubuh yang lemah, mereka tidak akan bisa menjadi orang yang mampu di masa depan. Karena itu, lebih baik membiarkan alam mengambil jalannya. Namun, Raja Elf itu keras kepala. Dia bertekad untuk menyelamatkan anaknya. Karena itu, ia mencari beberapa spiritis dunia yang paling kuat di tanah suci martialisme. Dia ingin bantuan mereka dalam membantunya menyelamatkan anaknya. Selain itu, demi mencari ramuan obat, ia menerjang bahaya dan masuk ke wilayah terlarang nomor 1 tanah suci martialism, Realm of Gods. Alam dewa, Yang Mulia telah ke alam dewa? Chu Feng sangat terkejut. Aku memang ada di sana, Raja Elf mengangguk. Namun, tidakkah mereka mengatakan bahwa Realm of Gods adalah tempat yang tidak bisa dimasuki seseorang, bahwa seseorang pasti akan terbunuh seandainya seseorang masuk? Dan bahwa bahkan jika seseorang ingin hidup, dia tidak akan bisa hidup untuk lebih dari sebulan? Mungkinkah rumor itu salah? Tanya Chu Feng. Alasan dia menanyakan itu adalah karena Realm of Gods adalah tempat yang selalu ingin dia tuju. Namun, dia belum pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya. Rumornya benar, di dalam Realm of Gods adalah jenis patogen khusus. Jika seseorang dipengaruhi olehnya, mereka pasti akan mati. Selain itu, semua orang yang memasuki alam dewa akan dipengaruhi oleh patogen itu. Petik 2. Untuk patogen semacam ini, semua yang berada di bawah tingkat budidaya kaisar bela diri pasti akan terbunuh jika mereka terkena dampaknya. Namun, untuk kaisar bela diri dan di atas, ada cara untuk memperlakukan mereka. Tentu saja, hanya spiritualis dunia yang diselamatkan oleh naga Markus yang mampu mengobati patogen itu, kata Raja Elf. Jadi begitu, kalau begitu, apa yang terjadi sesudahnya? Tanya Chu Feng. Aku tidak dapat menemukan ramuan obat. Namun, aku bertemu orang yang paling tak terlupakan sepanjang hidup aku, kata Raja Elf. Apakah itu ibu biologis Putri Miao Miao? Tanya Chu Feng. Raja Elf mengangguk. Dia berkata, masalah ini agak rumit. Karena itu, aku akan melewatkan detailnya. Singkatnya, ketika dia mengandung anak aku, dia tidak mau tinggal di sini. Karena itu, dia menggunakan kemampuannya untuk memindahkan anak dalam rahimnya ke rahim istri aku. Selain itu, dialah yang menamai anak itu. Adapun anak itu, dia adalah Miao Miao. Petik 2.
Pada saat itu, Chu Feng tampaknya menyadari mengapa Xian Miao Miao memiliki bakat luar biasa. Ternyata dia juga seorang anak yang lahir dari seseorang dari dunia luar juga. Bagaimana kamu tahu bahwa dia berasal dari dunia luar? Tanya Chu Feng. Dia yang mengatakannya. Selain itu, kekuatannya sangat kuat. Ketika dia ingin pergi, aku benar-benar tidak bisa menghentikannya sama sekali. Ketika menyebutkan masalah ini, Raja Elf mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Pada saat itu, Chu Feng terkejut. Ketika bahkan individu nomor satu di Tanah Suci Martialism merasa tidak berdaya ini, kelihatannya Ibu Xian Miao Miao jelas bukan orang biasa. Apakah para ahli dari dunia luar benar-benar sekuat itu? Pada saat itu, Chu Feng mulai semakin menantikan dunia luar. Singkatnya, Miao Miao bukan milik di sini. Dia milik dunia luar. Selanjutnya, jika tebakan aku benar, kamu harus sama. Alasan untuk itu adalah karena kekuatan yang kamu miliki juga bukan sesuatu yang dimiliki oleh Tanah Suci Martialism, Raja Elf berkata sambil melihat Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng tersenyum. Dia ragu apakah akan mengungkapkan asal-usulnya kepada Raja Elf atau tidak. Setelah berpikir tentang bagaimana Raja Elf menyebutkan rahasia semacam itu kepadanya, yang berarti bahwa dia sangat mempercayainya. Chu Feng memutuskan bahwa dia akan memberitahu Raja Elf asalnya juga. Chu Feng, aku percaya bahwa asal kamu adalah rahasia kamu. Jadi, tidak perlu bagimu untuk memberitahuku tentang hal itu. Bagaimanapun, aku tidak ingin tahu tentang hal itu. Yang aku tahu adalah kamu bukan seseorang dari kolam ini. Cepat atau lambat, kamu akan terbang ke dunia luar. Adapun Miao Miao aku, dia sama dengan kamu. Petik 2. Meskipun aku belum pernah ke dunia luar, aku bisa membayangkan betapa berbahayanya tempat itu. Karena itu, aku harap kamu dapat menjaga Miao Miao atas nama aku, dan membantunya mencari ibunya setelah memasuki dunia luar bersamanya, kata Raja Peri. Apakah Putri Miao Miao juga tidak tahu tentang masalah ini? Tanya Chu Feng. Dia masih belum tahu tentang itu. Namun, dia cepat atau lambat akan mengetahuinya, kata Raja Elf. Dalam hal ini, apakah kamu tahu bagaimana memasuki dunia luar? Tanya Chu Feng. Bab 1909 Cara untuk menjadi disembunyikan. Aku juga tidak pasti bagaimana cara memasuki dunia luar. Namun, aku merasa apakah seseorang dapat memasuki dunia luar atau tidak terkait dengan kultivasi seseorang. Sebaliknya, ini terkait dengan Realm of Gods, kata Elf King. The Realm of Gods. Pada saat itu, tatapan Chu Feng mulai sedikit berkedip. Dia kemudian berkata, tampaknya aku harus melanjutkan ke Realm of Gods. Chu Feng, lebih baik bagimu untuk tidak mencoba pergi ke sana dulu, kata Raja Elf. Kenapa begitu? Tanya Chu Feng. Bahaya tempat itu paling pasti melebihi imajinasimu. Aku tahu bahwa kamu sangat kuat. Namun, lebih baik kamu tidak pergi ke sana. Petik 2. Ketika ada kesempatan, aku akan pergi bersama denganmu, kata Raja Elf. Dalam hal ini, aku harus menyusahkan Yang Mulia, kata Chu Feng. Chu Feng, ada hal lain yang harus kamu perhatikan, kata Raja Elf. Apa itu? Tanya Chu Feng. Kamu harus berhati-hati dengan Dark Hall, kata Raja Elf. Aula gelap, Yang Mulia, apakah kamu tahu persis apa hall gelap itu? Tanya Chu Feng. Aku tidak tahu siapa yang menciptakan aula kegelapan. Namun, aku yakin bahwa Dark Hall adalah kekuatan yang sangat berbahaya. Petik 2. Saat ini, banyak ahli Tanah Suci Martialisme telah bergabung dengan Kang mereka. Misalnya, ada Yin yang immortal, kata Raja Elf. Yin yang abadi, Chu Feng telah mendengar nama Yin yang immortal yang terkenal. Namun, dia tidak tahu banyak tentang Yin yang immortal itu. Yang dia tahu adalah bahwa Yin yang immortal adalah keberadaan dengan kekuatan yang melebihi immortal berambut salju dan immortal kompas. Teman kecil Chu Feng, kamu harus masih ingat immortal berambut salju, kan? Tanya Raja Peri. Tentu saja, immortal berambut salju adalah dermawan aku, kata Chu Feng. Teman kecil Chu Feng benar-benar orang yang mengingat rahmat dan kebaikan yang ditunjukkan kepadamu. Meskipun benar bahwa immortal yang berambut salju membantu kamu, dia juga menyakitimu, bukan? Itulah yang dia katakan kepada aku secara pribadi. Dia menyebutkan kepadaku bagaimana dia mendorongmu ke laut awan yang beracun sangat, kata Raja Elf. Mungkinkah Yang Mulia berkenalan dengan Dewa Abadi yang berambut salju? Tanya Chu Feng. Immortal berambut salju memiliki kepribadian yang sangat tertutup. Dia memiliki sangat sedikit teman. Bagiku, aku adalah salah satu dari sedikit teman-temannya, Raja Elf mengangguk. Apakah kamu tahu mengapa Immortal berambut salju tiba-tiba menyatakan bahwa dia tidak akan lagi mengganggu dendam antara kamu dan 4 klan kekaisaran besar pada saat ketika kamu dihadapkan dengan bencana terbesar? Ini sebenarnya karena gangguan dari Yin yang immortal, Raja Elf melanjutkan. Gangguan Yin yang immortal, Chu Feng mulai mengerutkan kening. Namun, dia tidak mengungkapkan terlalu banyak kejutan. Setelah semua, aula gelap diam-diam membantu 4 klan kekaisaran besar merawatnya. Hanya, Chu Feng tidak tahu apa hubungan antara Yin yang immortal dan immortal yang berambut salju itu. Dengan demikian, dia bertanya, mungkinkah immortal Yin yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan immortal berambut salju? Mereka tidak bisa dikatakan sangat dekat. Hanya, ketika immortal berambut salju lebih muda, dia dibantu oleh Yin yang immortal.
Jadi, bahkan jika dia tidak ingin membantu Yin yang immortal, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Petik 2. Selanjutnya, itu juga immortal berambut salju yang mengatakan kepada aku bahwa Yin yang immortal telah bergabung dengan Aula Kegelapan. Alasan untuk itu adalah karena Yin yang immortal secara pribadi mengundang immortal berambut salju untuk bergabung dengan Dark Hall. Namun, dia menolak. Petik 2. Jika dugaanku benar, peringkat 6 kaisar bela diri yang muncul di klan kekaisaran Simen hari itu haruslah Dewa Yin yang abadi, kata Raja Peri. Tidak heran, Chu Feng tiba-tiba teringat bahwa formasi roh yang mengikat Bai Li Xuan Kong dan yang lainnya sangat kuat. Bahkan dia tidak dapat dengan cepat membatalkannya. Pada saat itu, Chu Feng tahu bahwa ada spiritualis dunia jubah naga Mark Royal yang kuat membantu 4 klan kekaisaran besar. Setelah mendengar apa yang dikatakan Raja Elf, semuanya masuk akal. Ternyata itu adalah tindakan Yin yang immortal. Yang Yin yang abadi hanya satu dari mereka. Masih banyak ahli lain di tanah suci martialism. Aku kira banyak dari mereka sudah bergabung dengan Dark Hall. Petik 2. Hanya, aku masih belum tahu persis siapa yang bergabung dengan Dark Hall. Benar-benar kita yang berada dalam terang saat mereka berada dalam kegelapan. Petik 2. Namun, selama Dark Hall memutuskan untuk melakukan operasi skala besar, mereka semua akan terbuka. Hanya, aku khawatir semua orang akan lengah saat itu, kata Raja Elf. Orang-orang di Dark Hall pernah menyatakan bahwa mereka akan memerintah tanah suci martialism. Penaklukan semacam itu secara alami akan membawa perang. Adapun perang, mereka pasti akan menyebabkan pertumpahan darah. Dengan gaya Aula Kegelapan, mereka bahkan mungkin melemparkan tanah suci martialisme ke dalam bencana, keluh Chu Feng. Teman kecil Chu Feng tampaknya cukup berpengetahuan tentang Aula Gelap. Mungkinkah kamu tahu sesuatu tentang mereka? Raja Elf bertanya. The Dark Hall pernah mengundang para ahli dari World Spiritists Alliance untuk bergabung dengan mereka. Setelah mereka ditolak, mereka mengirim orang untuk memusnahkan aliansi spiritual dunia. Untungnya, aku tiba tepat waktu. Selain itu, aliansi spiritualis dunia kemungkinan akan menderita musibah, kata Chu Feng. Dalam hal ini, bagaimana aliansi spiritualis dunia sekarang? Raja Elf bertanya dengan prihatin. Mereka harus baik-baik saja, kata Chu Feng. Itu bagus sekali. The Dark Hall berkeliling mengundang para spiritualis dunia. Kemungkinan besar, mereka memiliki semacam skema. Namun, aku juga menyuruh orang-orangku mencari markas Aula Kegelapan. Karena mereka adalah bahaya yang tersembunyi, aku harus melenyapkan mereka sesegera mungkin, kata Raja Elf. Yang Mulia berencana untuk berperang melawan Aula Kegelapan? Tanya Chu Feng. Seperti yang kamu katakan, perang akan menyebabkan pertumpahan darah. Adapun perang untuk menaklukkan tanah suci martialisme, itu bahkan lebih benar. Petik 2. Sebagai orang dari tanah suci bela diri, aku merasa bahwa kita, peri kuno, memiliki tanggung jawab untuk mencegah perang ini, kata Raja Elf. Yang Mulia adalah orang yang benar. Agar mau mempertimbangkan orang-orang biasa di tanah suci martialisme, itu jelas merupakan kekayaan besar tanah suci martialisme. Pada saat itu, kesan Chu Feng tentang Raja Elf sedikit berubah. Rumor yang dia dengar sebelumnya semua mengatakan bahwa Elf era kuno sangat arogan dan sombong. Meskipun itu adalah kebenaran, Raja Elf, setidaknya, berbeda dari masa. Chu Feng tidak mencoba untuk menyanjung Raja Elf dengan mengucapkan kata-kata itu. Sebaliknya, dia mengatakan yang sebenarnya. Itu adalah tanah suci martialisme, kekayaan besar untuk memiliki Raja Elf. Chu Feng merasa bahwa kemampuan Dark Hall tidak dapat diukur. Selain itu, bagaimana mereka bisa membuat seorang ahli seperti Yin yang immortal bekerja untuk mereka? Kekuatan seperti mereka kemungkinan besar memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan 3 istana. Bahkan, mereka bahkan mungkin lebih kuat dari 3 istana. Saat ini, satu-satunya kekuatan di tanah suci martialisme yang bisa menekan mereka adalah peri kuno. Selain itu, Chu Feng merasa bahwa alasan mengapa Aula Kegelapan masih belum bertindak bukan karena mereka takut dengan 3 istana, 4 klan, 9 kekuatan atau berbagai ras binatang buas. Sebaliknya, itu adalah elf era kuno yang mereka takuti. Teman kecil Chu Feng, kamu benar-benar terlalu menyanjung aku. Sebenarnya, bahkan aku sendiri tidak tahu pasti apakah aku akan dapat mengambil tanggung jawab yang berat untuk melindungi tanah suci martialisme seperti senior King Xuantian. Petik 2. Yang mengatakan, kamu, di sisi lain, harus memikul tanggung jawab yang berat, kata Raja Peri. Apa tanggung jawab berat ini? Tanya Chu Feng. Untuk merawat miao-miaoku dengan benar, kata Raja Elf sambil tersenyum. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng juga tersenyum. Kemudian, dia menggenggam tinjunya dengan sangat serius dan berkata, pasti. Kemudian, Chu Feng kembali ke Purple Flames Black Mountain. Pada saat yang sama, dia membawa 2 barang. Mereka adalah 2 armor pemakan darah. Karena 2 armor devouring darah telah diubah oleh Avaricious Immortal, Chu Feng harus mengubah mereka. Selain itu, meskipun armor devouring darah diciptakan oleh Immortal tak terukur, Chu Feng masih merasa mereka tidak sempurna. Karena itu, ia berencana untuk memperbaiki mereka dan mendekatkan mereka pada kesempurnaan. Adapun itu adalah sesuatu yang membutuhkan waktu. Dengan demikian, Chu Feng memutuskan untuk langsung membawa 2 armor devouring darah kembali bersamanya.
Selain itu, ia mengatur janji dengan Xian Miao Miao untuk bertemu di pintu masuk Tenggara Blood Devouring Killing Formation. Setelah kembali ke Purple Flames Black Mountain, Chu Feng menemukan bahwa semuanya baik-baik saja. Setelah semua, Immortal Compass adalah salah satu dari 10 dewa. Dengan dia di sini, Nangong Longjian tidak akan memiliki masalah. Chu Feng, kultivasi kamu. Namun, ketika Nangong Longjian, Immortal Compass dan yang lainnya melihat Chu Feng, mereka semua sangat terkejut. Alasan untuk itu adalah karena Chu Feng tidak berusaha menyembunyikan kultivasinya. Dengan demikian, mereka dapat menemukan bahwa Chu Feng telah menjadi kaisar bela diri. Aku kebetulan membuat terobosan yang beruntung, kata Chu Feng sambil tersenyum. Bocah, kamu benar-benar karakter tingkat iblis. Kecepatan di mana kamu mencapai terobosan hanya seperti dewa, The Campus Immortal berseru dalam kekaguman berulang kali. Kemudian, dia berkata, tampaknya orang tua ini tidak akan memiliki kesempatan untuk menganggapmu sebagai murid. Kamu terlalu banyak memiliki karakter tingkat iblis. Bahkan jika kamu ingin aku menjadi tuanmu, aku tidak akan berani menerima kamu sebagai murid. Petik 2. Sebenarnya, Kompas Immortal telah menyerah pada memiliki Chu Feng menjadi muridnya saat dia menemukan bahwa Chu Feng telah memperoleh semua formasi roh yang terkandung dalam diagram 9 roh ilahi. Senior, kamu benar-benar menyanjung aku. Jika kamu terus mengatakan sesuatu seperti itu, aku akan menjadi sombong, kata Chu Feng sambil tersenyum. Silakan dan menjadi sombong. Kamu memiliki sarana untuk sombong, Bai Suyan memotong. Memang, bahkan Nangong Longjian yang tidak komunikatif mengangguk. Dipuji seperti ini, Chu Feng tidak dapat menahan dirinya, dan dia mulai tersenyum bodoh. Bab 1910 menangis air mata pahit. Pada saat itu ketika semua orang berbicara dan tertawa, Bai Ruochen bertanya, Chu Feng. Dalam hal ini, apakah kamu berhasil meminta bunga 10.000 daun sperotile? Ini adalah yang paling ia khawatirkan. Pada saat itu, ekspresi Kompas Immortal, Bai Suyan dan Nangong Longjian menjadi serius. Ini juga yang paling mereka khawatirkan. Kompas senior, ini adalah 10.000 daun bunga sperotile kan? Chu Feng menyerahkan Cosmosak kepada Immortal Kompas. Iya, itu benar. Ini adalah 10.000 daun bunga sperotile, The Campus Immortal terkejut sekali lagi. Kemudian, dia bertanya, tapi, mengapa ada sebanyak ini? Pada saat itu, Nangong Longjian bertanya dengan rasa ingin tahu, banyak? Berapa banyak? Lihat, The Campus Immortal melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan 110.000 daun sperotile flowers di Cosmosak. Sebenarnya ada sebanyak ini, pada saat itu, belum lagi Bai Ruochen dan Bai Suyan, bahkan Nangong Longjian mengungkapkan ekspresi keheranan. Alasan untuk itu adalah karena mereka dapat mengatakan bahwa bunga 10.000 daun sperotile adalah ramuan obat yang luar biasa hanya dengan melihatnya. Itu pasti harta yang sangat berharga. Jika itu adalah harta dari tempat lain, mereka tidak akan terkejut. Namun, 10.000 daun bunga sperotile adalah harta dari kerajaan elf. Saat itu, Immortal Kompas hanya diizinkan untuk meminta bunga 10.000 daun sperotile tunggal, dan dianggap tidak pernah dapat meminta yang lain. Namun, bagaimana Chu Feng berhasil mendapatkan sebanyak ini sekaligus? Teman kecil Chu Feng, tepatnya bagaimana kamu mencapai ini? Orang tua ini benar-benar merasa rendah diri, kata The Campus Immortal dengan bercanda. Chu Feng, apa yang terjadi di sana? Cepat, beritahu kami tentang itu. Aku sangat penasaran dengan apa yang kamu lakukan di kerajaan elf agar kamu dapat memperoleh bunga sperotile 10.000 daun sebanyak ini. Bai Ruochen bertanya dengan ekspresi ingin tahu di wajahnya. Kemudian, Chu Feng memberikan kisah sederhana tentang apa yang terjadi di kerajaan peri kepada mereka berempat. Setelah mendengar apa yang terjadi, bahkan Nangong Longjian memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuk Chu Feng. Tampaknya bagi mereka bahwa kerajaan peri tidak hanya diisi dengan orang-orang yang sombong dan sombong. Ada juga peri era kuno yang mampu menjadi teman mereka. Hanya, itu tergantung pada nasib dan kemampuan seseorang. Adapun Raja Elf, dia bersedia berteman dengan Chu Feng karena dia sangat memikirkan kemampuan Chu Feng. Setelah itu, Chu Feng segera mulai mengatur pembentukan roh sehingga mereka bisa mengobati penyakit Nangong Longjian. Pembentukan roh ini sangat sulit. Namun, dengan bantuan dari Kampus Immortal, semuanya berjalan dengan sangat lancar. Mereka bahkan berhasil mengatur pembentukan roh lebih cepat dari yang mereka perkirakan sebelumnya. Pembentukan roh ini benar-benar ajaib. Cara aku melihatnya, alih-alih hanya mungkin, pembentukan roh ini pasti akan mengobati penyakit Nangong Longjian. Petik 2. Pada saat itu, melihat Nangong Longjian, yang sedang marah oleh kekuatan besar pembentukan roh sambil duduk di dalamnya, Kompas Immortal mengungkapkan ekspresi bersemangat. Penyakit yang tak tersembuhkan ini sebenarnya sedang dirawat sekarang. Siapapun akan menjadi bersemangat jika mereka melihat ini. Chu Feng, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Bai Ruochen berdiri di samping Chu Feng. Sukacita yang tak terkatakan menutupi wajahnya. Tatapan yang dengannya dia memandang Chu Feng dipenuhi dengan ketulusan dan rasa terima kasih. Baginya, keinginan terbesarnya adalah tidak mencapai puncak budidaya bela diri. Sebaliknya, dia hanya ingin bersatu kembali dengan keluarganya. Namun, keinginannya yang sederhana selalu menjadi harapan yang luar biasa karena penyakit Nangong Longjian.
Pada saat itu, penyakit Nangong Longjian sebenarnya sedang dirawat. Adapun untuk ini, itu semua berkat Chu Feng. Secara alami, dia akan merasa sangat berterima kasih padanya. Hubungan seperti apa yang kita miliki? Kami adalah teman yang telah melalui pencobaan dan kesengsaraan hidup dan mati, bersama. Petik 2. Longjian senior adalah ayahmu. Dengan demikian, ia bisa dikatakan setara dengan menjadi ayah aku juga. Secara alami, aku harus menyembuhkan penyakitnya, kata Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Dia juga sangat senang. Alasannya sangat sederhana. Dia merasa senang bisa membantu temannya. Setelah semua, Chu Feng telah memulai jalur kultivasi bela diri dan mempelajari teknik roh dunia semua demi melindungi kerabat dan teman-temannya. Sehingga ia dapat melindungi keselamatan dan kehormatan mereka. Mereka semua mengatakan bahwa naga memiliki skala terbalik terlarang. Adapun Chu Feng, skala terbalik terlarang terbesarnya adalah keselamatan dan kehormatan teman-teman dan kerabatnya dilanggar. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Bai Ruochen tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia malah tersenyum lebih manis. Bai Suyan juga tersenyum indah di sampingnya. Kompas senior, aku harus pergi dan mengubah armor devouring darah. Aku harus menyusahkan kamu dengan pembentukan roh ini, kata Chu Feng kepada Kampus Immortal. Silakan dan mengurus apa yang kamu butuhkan. Meskipun aku tidak dapat mengatur pembentukan roh ini sendiri, karena sekarang sudah diatur, orang tua ini mampu menjaganya, kata The Campus Immortal sambil tersenyum. The Campus Immortal banyak tersenyum. Awalnya, Chu Feng berpikir bahwa dia adalah orang dengan niat tersembunyi di balik senyumnya, dan merasa bahwa dia adalah individu yang sangat licik dan berbahaya. Bagaimanapun, dia telah dipermainkan oleh orang bodoh oleh Campus Immortal saat pertama kali mereka bertemu. Namun, melihat senyum Kompas Immortal sekarang, Chu Feng merasakan kehangatan. Senyum The Campus Immortal sebenarnya semua dari lubuk hatinya. Sepertinya, inilah artinya menjadi seseorang yang gemar tersenyum. Setelah itu, Chu Feng mulai mengubah armor devouring darah. Begitu dia mulai, dia tidak berhenti selama 2 hari penuh. Sebenarnya, 2 hari itu sangat tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah waktu Immortal Immeasurable dan Avaricious Immortal yang dihabiskan untuk menempa 2 armor devouring blood di tempat pertama. Namun, dalam waktu 2 hari itu, Chu Feng telah membawa blood devouring armor ke tingkat kesempurnaan yang lebih tinggi. Dia hanya sedikit jauh dari berhasil menyelesaikan tugasnya. Chu Feng, situasinya buruk. Tepat pada saat itu, Bai Ruochen bergegas panik. Chu Feng berdiri dan bertanya, apa yang terjadi? Pada saat yang sama, ia mulai menggunakan mata langitnya untuk melihat bagian luar untuk menyelidiki apa yang sedang terjadi. Awalnya, dia berpikir bahwa mungkin ada masalah dengan pembentukan roh yang merawat Nangong Longjian. Namun, setelah melihat, dia menemukan bahwa tidak ada masalah dengan pembentukan roh sama sekali. Meskipun formasi roh yang merawat Nangong Longjian benar-benar baik-baik saja, ekspresi Chu Feng masih sangat berubah. Dia segera meletakkan armor devouring darah yang sedang dikerjakannya dan terbang menuju pintu masuk gua. Chu Feng melihat 2 orang di pintu masuk gua. Salah satunya adalah ketua tertinggi klan Nangong Imperial Clan. Adapun orang lain, itu sebenarnya Jiang Wuxiang. Jiang Wuxiang seharusnya kembali ke lembah tersembunyi dunia bersama Duan Jidao dan yang lainnya. Seharusnya tidak ada alasan baginya untuk muncul di sini. Namun, tidak hanya dia muncul di sini, dia telah muncul bersama dengan tetua yang terhormat klan Nangong Imperial Clan. Chu Feng merasa bahwa sesuatu yang buruk pasti terjadi. Teman kecil Chu Feng, kamu telah mencapai terobosan? Setelah melihat Chu Feng, tetua tertinggi klan Nangong Kekaisaran Nangong itu langsung terkejut. Dia tahu bahwa Chu Feng mampu membunuh peringkat 3 kaisar bela diri kembali ketika dia hanya peringkat 9 kaisar setengah bela diri. Sekarang Chu Feng telah menjadi kaisar marsial peringkat 1, dia sendiri, kaisar marsial peringkat 4, kemungkinan tidak akan menjadi pasangan yang cocok untuk Chu Feng lagi. Namun, dia tidak tahu bahwa Chu Feng tidak hanya mencapai terobosan, tetapi kekuatan pertempurannya juga meningkat dengan tingkat. Belum lagi dia, kaisar marsial peringkat 4, Chu Feng akan bisa mengalahkan kaisar marsial peringkat 5 jika dia habis-habisan. Hanya, pada saat itu, Chu Feng sangat khawatir tentang Jiang Wuxiang. Dengan demikian, dia tidak repot-repot memperhatikan tetua yang terhormat Utmos itu, dan sebaliknya langsung tiba di hadapan Jiang Wuxiang. Dia meletakkan tangannya di bahu Jiang Wuxiang dan bertanya dengan sangat prihatin, adik laki-laki Wuxiang, apa yang membawamu ke sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Petik 2. Pada saat itu, Chu Feng sedikit panik. Meskipun Jiang Wuxiang tampak baik-baik saja, ia dapat merasakan bahwa kondisi pikiran Jiang Wuxiang sangat buruk. Kakak Chu Feng, aku tidak kompeten, aku tidak kompeten. Setelah melihat Chu Feng, wajah Jiang Wuxiang mulai berputar. Kemudian, dia benar-benar hancur di tempat dan mulai menangis. Sebelum semua orang, dia mulai menangis sedih. Adik kecil Wuxiang, tidak apa-apa sekarang. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Melihat Jiang Wuxiang bertingkah seperti ini, Chu Feng mulai merasa lebih tertekan. Dia tahu bahwa Jiang Wuxiang pasti mengalami sesuatu. Selain itu, dia yang selalu kuat tidak akan bertindak seperti ini.